Hai, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Buat kalian yang sudah diterima di Politeknik Negeri Cilacap, selamat ya, sudah menjadi mahasiswa Camaba, calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap. Kita akan mau ada ospek, kemudian ada LDK juga, latihan datang kepemimpinan. Nanti kalian akan dikenalkan seperti apa kampus, peraturan akademiknya, kemudian apa saja ada satgas-satgasnya, UKM-nya, kemudian organisasi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Jadi kalau kalian Camaba, pastikan kalau yang di luar kota sudah datang ke Politeknik Negeri Cilacap pada tanggal 30 Juli karena kita ada pembekalan. Kali ini podcastnya Politeknik Negeri Cilacap kedatangan mystery guest yang ganteng, yang cool, yang bikin bekiki seperti genderang mau perang. Wah, berdetak-detak jantungnya. Siapakah dia? Ceng-ceng. Perkenalkan diri, Mas Ganteng. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Maulana dari kelas TM1A. TM1A. Kamu berarti angkatan 2024. Kelas 1A, kemudian kamu masuk ke Politeknik tahun kemarin, berarti udah semester 2 ya sekarang ya? Ya. Udah semester 2. IPK kamu berapa, Mas? 3,1. 3,1. Tapi bukan masalah IPK sih yang kenapa dia mesti datang ke podcastnya Politeknik, karena salah satu podcastnya Politeknik adalah orang yang berprestasi, yang memberikan inspirasi buat semua yang di Politeknik Negeri Cilacap. Kenapa sih Mas Febri, tahu gak sih datang ke Politeknik, ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap diundang Bu Kiki, kenapa coba? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, karena aku ganteng, Bu. Enggak, karena Mas Febri adalah salah satu orang yang memberikan kontribusi dan mengharumkan nama Politeknik Negeri Cilacap di ajang lomba pengelasan, ya kan? Iya. Apa pengelasan apa, jelaskan, bisa dijelaskan nggak? Itu kamu kegiatannya kapan? Kemudian kamu juara berapa? Gimana mekanismenya di sana? Ya, saya untuk kemarin mengikuti salah satu event nasional di kampus Universitas 11 Maret. Solo ya? Ya, Solo. Tanggal berapa, inget nggak? Tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 8 sampai 10 Juli ini ya. Ya. Jadi masih fresh banget, dia tuh baru juara. Juara keberapa? Juara kedua. Juara kedua. Itu mengalahkan berapa perguruan tinggi vokasi yang ada di Indonesia? Ya, 50. 50. Ya. 50 perguruan tinggi kamu kalahkan dan kamu juara 2. Juara satunya siapa emang, boleh tahu? Dari PPNS. PPNS. Ada Polman, Polines. Ada. Dari mana lagi? Dari Polman, Polines, Indramayu. Indramayu. Ikut semua. PNJ ada nggak? Ada. Kamu ngalahin mereka semua? Iya. Wah, aku cukup berbangga. Mereka kalah gitu di depan kamu, beneran. Mereka kalah itu dan kamu PPNS sama Politeknik jadi juara 1 dan 2. Juara 3-nya siapa? Juara 3 dari PPNS juga. PPNS juga. Wah, keren, ini perlu berbangga. Sebenarnya harusnya kita bikin, ini nanti saya bilang sama Walita untuk bikin berita ya, karena kita juga akan ada buletin setiap tahunnya, edisi yang ketiga kayaknya akan tampil. Mungkin ada foto kamu di situ ya. Di sini kita foto-foto. Febri, aku tuh bangga banget. Kamu ngerasa biasa aja? Ya, jujur sih bangga. Bangga ya, kamu udah sejauh ini udah berprestasi, udah mengharumkan nama Politeknik Negeri Cilacap, dan ini tingkat nasional loh, nggak abal-abal, dan mengalahkan 50 peserta. Kalau boleh tahu seperti apa sih penjuriannya? Terus kamu awalnya seperti apa, ditanyain sama dosen kamu atau gimana? Untuk sistem penjuriannya itu ya mengenai tingkat hasil pengelasannya. Hasil pengelasannya harus gimana tuh? Harus berbunga-bunga atau harus tebal atau harus gimana? Ya untuk kriterianya sih ada sendiri mengenai ketinggian, kerapihan. Tapi kamu pengelasannya kategori apa? Kelas SMAW. SMAW itu apa sih? Yang menggunakan stick. Stick. Iya, stick. Kayak solder. Maksudnya kayak stick yang Ya. buat yang ini ya. Oh, berarti yang manual gitu kan? Ya. Kan emang ada yang selain SMAW apa? Ada GTAW, ada GMAW. Oh, GTAW apa? Untuk GTAW yang menggunakan gas. Oh, GTAW pakai gas argon. Ya. Terus kalau satunya tadi apa? GMAW GMAW apa? menggunakan kawat gulungan. Oh, kayak nyolder gitu kan. Ya. Tapi ini selas. Ya. Loh, kamu pakai yang Yang stick. stick. Itu sticknya nanti akhirnya kan cair kan? Akhirnya Ya. lumer kan karena udah ditelasin di situ. Terus apa benda kerjanya yang kamu las itu apa? Untuk materialnya yaitu plat baja. Plat baja berapa? Berapa mili? Untuk ketebalannya 10. 10 mili. Oh, berarti tebel banget ya? Ya tebel Tebel. lumayan. Terus kamu harus menggabungkan itu atau memang ada celah yang harus di bagian mana yang dilas gitu, yang dinilai?
Itu menggabungkan. Oh menggabungkan, Ya, sama. harus rapih banget Ya. ya. Jadi kayak lempengan ini dibagi lempengan ini terus kamu Ya, rapihin jadi satu. satuin. Oh gitu, harus rapi, kemudian harus bersih gitu, Ya. ketebalannya, terus harus diuji kekerasannya gitu kan? Ya, Diujinya ada pengujiannya juga pas lagi lomba itu. Untuk kemarin pengujiannya cuma visual, Bu. Oh visual, jadi cuma dilihat doang, nggak perlu Ya. dialatin patah-patahin gitu, diinjek-injek gitu Enggak. enggak? Oh enggak ya. Tapi menurut kamu nih, kenapa kamu bisa juara? Ya mungkin karena hasilnya cukup baik. Hasilnya cukup baik, terus rapi gitu ya. Terus kamu kalau kamu ngerasa kenapa kamu nggak juara satu? Ya mungkin karena saya kalah di waktu. Kalau di waktu, Ya. emang ada waktunya dikasih waktu Ada berapa? dikasih waktu. Sekitaran 60 menit. 60 menit. Kamu tapi selesai? Selesai sekitaran 50 menit. Oh, jadi yang PPNS juara satu itu berapa menit sebelum kamu? Dia selesai 35 menit. Cepet banget ya. Iya. Tapi rapi dia. Ya kalau rapi sih kurang, lebih punya saya. Lu bilang kamu harusnya kamu protes. Kenapa sih Buki nggak diajak pas kamu lagi lomba, harusnya protes. Pak, ini lebih rapi punya gue, Pak. Tapi karena dia 35 menit, emang ada kejar-kejaran juga ya. Tapi dia ada gitu. sistem waktunya. Ada sistem waktunya. Oh ya udah, berarti kamu udah tahu nih mengevaluasi diri kamu bahwa aku juga harus manajemen waktu nih, karena ternyata waktu itu juga berpengaruh dalam kejuaraan itu. Berarti besok lebih cepet lagi. Tapi cepet jangan asal gitu ya. Cepet dengan penggunaan ini. Terus kamu yang dipilih kenapa mesti kamu? Kan dari berapa ya di mesin itu ada seangkatan kamu kan 96 mahasiswa. Kenapa kamu dipilih menurut kamu? Ya kurang tahu sih, soalnya langsung ditunjuk. Langsung ditunjuk ya. Berarti sebenarnya dosen pengampus kamu pengelasan siapa? Pak Ipung. Pak Ipung udah mau mengontrol kamu sebelumnya bahwa kamu tuh kayaknya punya potensi di situ gitu. Terus tiba-tiba ada kamu dikasih tahu berapa lama? Sebelum lomba? Sekitaran Sebulan. 2 minggu. Oh 2 minggu? Dadakan banget, tiba-tiba dibilang, Feb ada lomba ini kamu ikut ya gitu. Sama Pak Ipung. Di mana Pak? Di Solo. Terus habis itu dalam 2 minggu sebelum lomba kamu latihannya apa aja? Ya latihan pengelasan praktek. Latihan praktek. Setiap hari di bengkel tuh kamu bikin ngelas praktek gitu ya. Tuh gitu kemarin aku bawa alat-alat di rumah yang pada patah ya buat ngelas di kamu ya. Tapi enggak sih, sebenarnya mungkin itu hanya untuk melatih skill kamu ya. Tapi lebih ke ini kan memang kamu udah punya basic. Sebenarnya kamu SMA mana tadinya? Dari SMK Negeri 2 Cilacap. SMK Negeri 2 Cilacap ya. Jadi memang SMK Negeri 2 Cilacap dan prodinya? Teknik pengelasan. Teknik pengelasan. Memang matching banget kan? Terus kamu juara ya katanya di SMK 2 dulu? Iya. Juara apa? Juara 1 LKS tingkat kabupaten, juara 1 LKS tingkat provinsi, juara 4 LKS tingkat nasional. Satu kabupaten, satu provinsi, kemudian kabupaten. Padahal provinsi kan provinsi Jawa Tengah kan SMK-nya banyak banget. Iya, banyak. Terus yang lomba itu berapa dan kamu juara 1 gitu? Iya. Ya Allah, keren banget. Orang tua kamu lihat kamu gimana? Bangga banget dong. Ya mungkin ya sih. Bangga itu kalau tanya, Mas kamu juara lomba apa gitu? Iya. Tapi pas daftar di Politeknik jalur apa kamu? Jalur SNBP. SNBP, Seleksi Nasional, pakai sertifikat itu? Iya pakai. Aku yakin banget kenapa Politeknik memilih kamu, karena memang menggunakan sertifikat itu ya. Terus juara nasional kamu itu di mana kegiatannya, atau online atau datang? Di SMK Negeri 5 Surabaya. Kamu dianterin sama orang SMK ke sana? Iya. Ikut. Kamu berarti sering plesir ya, keliling ya. SMK Negeri Surabaya, terus kamu bawa diri doang, terus sana ngelas lagi gitu ya. Seneng banget. Dan kamu kenalan sama seluruh Indonesia dong pasti? Iya, kenal. Iya. Ada cewek gak sih yang bisa ngelas? Ada, kemarin juga pas lomba di ini Solo ada ceweknya. Dari mana itu? Politeknik Negeri Subang sama Subang? Politeknik Manufaktur Bandung. Polman Bandung sama Politeknik Negeri Subang? Iya. Itu cewek? Cewek. Ih keren banget. Tapi memang dia menurut kamu pintar gitu, maksudnya dia ngelasnya Ya bagus? lumayan. Ya lumayan, ya Allah. Nah itu juga buat kalian-kalian ya mungkin yang ngerasa aku tuh cewek tuh nggak bisa di TM gitu ya. Nah beberapa kampus lain, dan kita juga sudah ada beberapa mahasiswa yang memang perempuan, dan memang harus ada dari unsur perempuan. Jadi nggak usah takut kalau kalian ngerasa udah terima di teknik mesin kemudian perempuan, karena nanti dilatih juga. Dan kelas itu sebenarnya bukan masalah gender laki-laki banget, enggak sih. Cuma perempuan juga bisa ya. Bisa. Nggak berat enggak kan alatnya? Ya enggak sih. Enggak sih, cuma memang karena harus pakai pelindung gitu ya, karena itu kan api ya. Nah, kamu juga kemarin pakai pelindung? Iya pakai. Pakai pelindung. Terus apinya besar nggak sih kalau kayak gitu? Bahaya nggak sih?
Ya menurut saya sih bahaya sih. Bahaya. Cuma kamu tetap pakai Ya, safety lah safety. ya, supaya tidak menyebabkan kecelakaan. Di SMK kamu pengelasan, kemudian tiba-tiba pengen kuliah di Politeknik, itu kenapa? Motivasinya apa? Ya, Kan bisa juga kamu gak usah kuliah nih karena kamu udah punya basic, punya kompetensi ngelas, kamu bisa lah bekerja di perusahaan, pasti dilirik dan kamu langsung punya gaji besar. ya pengen upgrading diri lagi sih, Bu. Pengen upgrading diri lagi. Ih, keren banget. Ini bisa kalian contoh, dia tidak pernah, bukan ngerasa tidak puas sih, tapi dia kepengen tetap memacu semuanya, apa yang pengen upgrade kompetensi, upgrading diri. Dan kalau kuliah tuh mungkin skillnya bertambah ya, kemudian relasi kamu juga banyak, dan kalau di dunia kerja pasti diperhitungkan, karena mungkin kalau SMK kan mungkin levelnya di operator atau apa gitu, tapi kalau mungkin di D3 kamu middle foreman, masih punya bawahan, masih punya atasan gitu kan, gajinya pun mesti bener. Tapi iya sih, kalau ngelas itu, saya punya tetangga ya, ngelas itu kerja di luar negeri itu gajinya gede banget ya. Kamu nyontek dari siapa sih kepengen jadi pengelas, tukang las? Dari kakak sih. Kakak ya? Kakaknya sekarang kerja di mana? Di PT Hitachi Jepang. Jepang? Ya. Sekarang dia masih di Jepang? Udah pulang di Jakarta, cuma kerja di salah satu ya PT bawahannya dari Jepang. Oh, jadi pas di Jepang dia udah pulang tapi langsung direkrut juga di PT yang di Indonesia. Iya. Ih, keren banget. Ngelasnya sama kamu jagoan siapa? Ya setara sih. Padahal bedanya berapa tahun? Setara ya? Ya sekitaran lama sih, 6 tahunan. 6 tahun. Kamu kuliah juga? Enggak. Langsung SMK langsung Iya. bekerja ya. Tapi keren sih. Kamu ngerasa termotivasi oleh kakakmu ya, karena kakakmu bisa dapat gaji yang gede di Jepang. Udah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Oh, udah kenalin sama aku. Tapi iya sih, harus ada role model dalam hidup itu. Kayak kamu kan mungkin ngelas itu kan mungkin awalnya nggak tahu. Bapak juga, kamu juga ngelas? Iya, dulunya. Bapaknya juga ngelas. Oh, memang keluarga ngelas, guys. Tapi orang tuh berpikirnya kalau pinter ngelas jadi tukang ngelas. Padahal tukang ngelas itu duitnya banyak loh. Saya punya teman ya, tetangga di Dubai sampai 3 digit loh. Sumpah aku, ya ampun, gajinya gede banget ya. Memang hanya tukang ngelas, kayak kerjanya juga kotor kan. Kalau tukang ngelas kan pasti pakai wearpack yang kotor, kemudian pakai helm dan lain-lain. Iya, dibawa aja, terus habis itu dibawa aja, di ngelas, terus kotor bajunya itu. Tapi dengan ngelihat gaji itu kan gede banget, itu yang suatu yang sebenarnya tidak boleh melihat sesuatu dari tampilannya kan, dari gajinya ternyata lebih gede banget. Iya, aku sih seneng banget. Terus kamu kedepannya kepengen apa? Persiapan kamu setelah kamu dapat hadiah, dapat juara ini, kamu pengen jadi apa? Pengen ngapain? Pengen tahu aku. Ya pengen Cari cewek. mengikuti salah satu lomba lagi sih. Lagi. Oh, udah dipersiapkan ya? Ikut Sudah. apa? NWC yang nasional. Welding Competition. National Welding Competition. Dan itu seluruh universitas atau hanya politeknik aja, hanya vokasi saja? Untuk itu cuma politeknik. Fokus. Politeknik ya? Coba, di mana kata NWC-nya? Untuk rencana sih di Surabaya. Oh, kirain di Batam. Kayak tahun lalu kan bisa jalan-jalan ke Singapura. Oh, berarti di Surabaya ya? Iya. Tapi udah persiapan, udah dikasih sama info sama Pak Ipung, kamu besok ini ya, di NWC ya gitu. Iya. Oh, terus kamu oke lah Pak gitu. Nah, ada berapa orang sih yang kemarin ikut lomba di Solo? 2. Kamu Ya, sama? Sama Chandra. Chandra nggak juara? Juara 1 basic. Basic. Iya. Dia basic tuh maksudnya gimana? Untuk Bedanya sama kamu apa? basic itu gimana ya? Paling bawah. Oh, paling bawah. Dia seangkatan sama kamu, Chandra? Seangkatan. Oh, tapi yang menentukan kelas-kelasnya itu kamu, atau memang kamu langsung pas daftar lomba langsung mengikuti kemampuan kamu? Ya langsung mengikuti sih. Oh, langsung mengikuti. Jadi Pak Ipung tahu banget kamu basic pinter di mana, terus yaudah kamu pengelasan apa tadi, SMAW gitu ya. Habis itu kalau Chandra basic aja gitu ya. Chandra basic juara 1. Juara 1. Besok kesini juga deh podcast. Juara 1 ngalahin berapa? Banyak banget. Yang lain banyak sih, dari Banyak ya? 50 peserta itu. 50 peserta itu. Oh ya, kemarin juga kamu cerita bahwa sebelum lomba itu kamu juga ada lomba kan? Iya. Ada online-nya. Iya. Itu seperti apa, ceritain? Ya sebelum lomba finalnya itu ada seleksi awal. Seleksi awal. Seleksi awalnya ngapain? Seleksi awal itu tes teori sama praktek pengelasan juga. Praktek pengelasan, tapi Sama- online. Iya, online di sini. Di sini apain? Kamu yang bikin benda kerjanya yang buat ngelas apa? Ya sama si plat. Sama plat. Terus kamu fotoin Ya hasilnya di foto. foto, dan prosesnya di ini enggak, di videoin enggak? Ya di Oh, berarti video. Pas video. ngelasnya di video.
Pas ya masa tiba-tiba bunda kerja jangan-jangan dibuat Pak Ipung atau Pak Unggul terus kamu langsung fotoin, berarti memang dari proses di video juga, kemudian hasilnya seperti apa kamu kirimkan online dan kamu juara di situ. Iya, juara 1. Juara 1. Loh kenapa pas kemarin gak juara 1? Ya karena itu manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Pas online-nya kamu juara 1 mengalahkan sama peserta yang kemarin atau beda? Ya sekitaran kalau itu banyak 150. Oh, jadi berarti dari seleksi online yang kamu mengirimkan benda kerja yang kamu online itu 150 peserta. Kemudian kamu datang ke Solo itu setelah penyaringan menjadi 50 gitu lah. Jadi 50 besar ikut di Solo. Benar-benar ditandingkan bareng-bareng gitu ya. Oh iya ya. Jadi seleksinya dari awal online dulu, kemudian setelah dan itu juara 1 harusnya. Juara 1 dong kamu ya. Ya. Kenapa sih coba Pak Ipung kalau ngajakin aku, pasti aku bisa mau sponsori, mau support. Pasti kamu juara, tapi ini udah evaluasi ya, kamu bahwa aku kemarin kurang cepet dan aku manajemen waktunya kurang, jadi harus latihnya. Berarti NBC nih besok kamu harus bisa membagi waktu kamu supaya kamu bisa memaksimalkan waktu biar lebih cepat. Kira-kira target kamu berapa menit? Sama gak sih penjuriannya kayak yang di sana NBC tuh? Sama sih. Sama. Kamu juga SMAW juga? Iya, SMAW. GTAW gak ada yang daftar? Nggak ada. Kenapa GTAW bedanya? Untuk GTAW lebih sulit sih. Kenapa? Kan pakai argon, pakai ini. Iya, ya karena harus memainkan 2 tangan. Lah emang kalau SMAW nggak 1 tangan, gimana coba ya? Kalau GTAW gini. Ya. Kalau SMAW kan. Oh iya, gitu ya. Oh apalagi kalau yang pakai kawat gimana? Kalau kawat itu pakai otomatis sih. Otomatis. Harus nyeting dulu. Oh berarti lebih susah lagi dong, karena settingannya pakai program gitu ya. Oh, jadi yang lebih familiar tuh yang sering dipakai sama orang-orang itu yang SMAW ini. Yang sering dipakai dan memang digunakan di industri itu yaitu karena lebih simpel dan memang hasilnya sama kayak GMAW itu ya. Bukannya kalau GMAW itu kayaknya lebih rapi, warnanya nggak kotor gitu ya kan? Untuk GMAW lebih ke efisien waktu sih. Oh, lebih cepat ya. Oh, makanya pakai argon dan itu mungkin biayanya lebih mahal karena pakai argon juga kan, beda dengan stick. Tapi kamu nggak pengen nyoba GMAW? Ya, udah pernah nyoba belum? Sudah. Ada pelajarannya juga kan di kampus? Ada. SMAW, GMAW ada pelajarannya juga. Nggak udah pernah nyoba GMAW terus ngerasa gimana? Enakan SMAW dong gitu. Menurut saya sih lebih enak GMAW, cuma susahnya nyetingnya. Oh, nyeting awalnya itu yang argonnya itu ya susahnya. Oh iya udah berarti aku lebih ke yang pasti-pasti aja gitu ya. Kalau setting kayaknya mesti harus takut settingannya salah atau gimana ya. Tapi besok yang NBC itu SMAW aja apa GMAW? Untuk akan sana sih ngambil GTAW. GTAW apa itu? Yang pakai kawat. Yang pakai argon. Itu kamu pakai itu? Iya. Oh, nggak nyoba SMAW. Ada kelas SMAW nggak? Ada. Kenapa takutnya kalah kamu? Ya gimana sih, pengen nyoba yang levelnya lebih tinggi. Oh keren banget. Iya sih, kamu harus bisa mengukur diri, mencoba sesuatu yang baru, mencoba hal baru. Pas SMK juga kamu dulu SMAW apa GTAW? Untuk pas SMK gabungan, kombinasi. Oh malah lebih keren ya SMK ya. Kombinasi antara SMAW sama GTAW. Ya gitu. Oh dikombinasikan. Tapi menurut kamu penilaiannya lebih susah yang kemarin atau yang pas SMK dulu? Menurut saya sih lebih susah pas SMK. Apa ya? Karena seluruh SMK itu dibarengin seluruh Indonesia gitu ya. Perketat banget ya. Tapi kamu bisa juara 1. Kenapa kemarin lebih mudah gak juara 1? Itulah manajemen waktu. Iya kan? Mungkin kamu ini ya terlalu fokus ke santai. Terlalu fokus ke benda kerja. Besok ingat bahwa kamu gak boleh santai. Dan memang itu ada perhitungan waktu yang di NWC juga perhitungan waktu sama dong. Ada. Kamu harus baca dong juknisnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dikasih tahu sama Pak Ipung kan. Iya. Tahun berapa kira-kira NWC itu? Untuk NWC kira-kira tahun berikutnya sih. Masih tahun depan? Iya, tahun depan. Oh, berarti kamu masih lama. Ya masih. Di tahun ini nggak ada yang perlu. Nggak ada. Karena kemarin kan sempat mau diadakan, tapi karena terkendala efisiensi. Iya benar. Iya sih aku dengar efisiensi. Tapi yang dalam waktu dekat di tahun depan ya, NBC ya. Oh berarti kamu udah diinfokan sama Pak Ipung. Kamu besok NBC, tapi karena ini ada efisiensi tahun depan kamu di Surabaya gitu ya, udah diinfokan kayak gitu ya. Kenapa sih kita nggak jadi tuan rumah ya? Bilang sama Pak Ipung, aku pengen banget ngetik kayak apa sih kelasnya rame-rame gitu kan, serentak kan kelasnya bareng-bareng kan, rame kan, semuanya bareng-bareng 50 atau 10 ya. Kalau itu bisa di sesi juga sih, sesi ya, jadi 10 gitu ya.
Tapi pengen tahu sih gimana sih lomba ngelas. Kalau aku lomba futsal kan tahu ya tendangan masuk ya. Kalau las itu belum pernah, makanya saya pengen besok Politeknik Negeri Cilacap menjadi tuan rumah NWC atau tuan rumah kemarin apa namanya? Vokasi. Iya, lomba pengelasan vokasi. Keren banget. IPK kamu 3,1 kenapa? Ya karena mungkin kurang fokus di teori. Fokus di teori, lebih senang di praktek. Ya. Nah, kamu udah tahu sebenarnya kesalahan kamu ya. Kamu nyepelein teori kan. Terus sekarang udah mulai mikir teori. Tapi masih panjang sih, kamu masih semester 2. Masih 3, 4, 5, 6 kan masih panjang ya. Besok bisa, insya Allah semoga kamu 3,5 atau 3,7 lah kumulasi. Amin. Terus 3,1 ngerasa belum puas juga kan? Belum. Ikut organisasi apa? Kalau saya sih ikut organisasi HMTM. HMTM jadi apa? Jadi staf divisi Mikat. Staf divisi, emang ketuanya siapa? Kok kamu staf? Kamu kenapa nggak ketua? Ya karena kan belum ini sekti. Masih baru ya? Oh iya ya, karena kamu kan masih junior, belum yang senior. Ketuanya siapa? Yang ketua minat Mas Irfan. Oh Irfan ya. Oh iya. Nah terus kamu emang pas di minat bakat itu tugasnya ngapain? Prokernya ngapain aja? Untuk di minat dan bakat sih kayak mencari minat bakat ke mahasiswa. Ikut sharing ke teman-teman, ke mahasiswa bahwa ini loh kita ada kegiatan ini supaya mereka lebih tertarik gitu ya. Tapi organisasi cuma HMTM doang. Ya. Nggak ikutan BEM, BPM gitu yang lebih eksis, famous gitu nggak? Kenapa? Nggak kepengen? Capek? Ya, sibuk? Bukan, ya sih bisa dibilang gitu. Sibuk ngapain kamu? Single aja. Sibuk apa? Kenapa sih nggak? Ya masih susah ngatur waktunya. Susah waktunya. Ya kalau di mesin kan biasanya praktek sampai sore ya. Kadang-kadang sampai malam juga ya. Ada shift-shiftan juga karena kan memang semuanya biar bisa praktek gitu ya. Jadi anak tuh biar bisa praktek, jadi kita bagi laboratoriumnya. Biasanya praktek sampai jam berapa? Maksimal? Untuk praktek sih maksimal sampai jam 4. Jam 4 ya? Tetap jam 4 ya? Oh, enggak sampai malam kan? Enggak. Kecuali kalau misal ada lembur kan. Ada lemburan apa tuh? Boleh tahu Pak Ibu? Tapi ini beneran minat bakat itu berarti memang supaya kayak kalau di ITI kan ada Cisco, kemudian di TE itu ada robotik gitu ya. Kalau kamu di minat bakat di pengelasan, nanti teman-teman kalau yang masih bingung-bingung ngelas, kamu bisa ngelatih mereka gitu ya. Bisa. Ada sih yang suka minta tolong cowok cewek. Ya ada sih. Ada. Mas aku dilasin lah. Ada nggak kakak tingkat yang tolong las lah? Ada? Ada. Ya. Berarti kamu suhu banget lah ya di TM ya? Ya. Enggak juga. Dosen yang paling kamu senangnya siapa? Banyak sih. Siapa? Sebutin. Pak Unggul. Oh, palane Pak Unggul. Kenapa Pak Unggul? Ya karena sering memberikan motivasi sih. Memberikan motivasi. Kemudian Pak Unggul sih mata kuliahnya apa sih? Untuk Pak Unggul ngajak saya ya pengelasan. Pengelasan? Loh kenapa Pak Ipung yang kamu tadi pembimbing pengelasan? Ya kan Pak Unggul jadi peserta juga waktu lomba kemarin. Oh iya. Pak Unggul jadi peserta juga. Pak Ipung juga ikut ngelas ya kemarin di sana ya? Enggak, jadi pembimbingnya. Pembimbingnya, tapi ikut di sebelah kamu ya? Ya ikut. Oh gitu. Mendampingi. Pak Unggul kemarin gak juara kenapa? Ya. Tak bully lah. Kenapa? Mungkin karena terkendala di ini sih alat ya. Pak Unggul juga lagi banyak pikiran kemarin. Rumahnya baru ada apa gitu. Oh enggak ya sih. Enggak sih, tapi Pak Unggul kamu yang paling kamu sebel siapa dosennya? Enggak ada sih. Wah, Nebo. Iya. Serius enggak ada. Baik-baik. Aku mau tahu lah Pak Hilal ya? Enggak. Pak Hilal. Enggak ada. Pokoknya dosen semua suka, tapi paling seneng Pak Unggul karena selalu memberikan motivasi ya. Dosen wali kamu siapa? Pak Hilal. Dosen wali Pak Hilal gimana rasanya seumur hidup kejatuhan duren? Gimana Pak Hilal? Suka negur-negur kamu enggak? Suka sih ya karena menegur untuk hal yang baik. Oh, untuk menegur hal yang baik, misalnya balang berantakan ini jangan berantakan gitu ya. Kembalikan ke tempat semula gitu kan. Iya, memang di mesin itu anak-anaknya disiplin. Mana? Mau pergi. Anaknya disiplin, kemudian dilatih untuk ya memang K3 juga supaya segala sesuatunya bisa sesuai dengan SOP gitu kan. Biasanya di anak mesin kayak gitu, makanya solidarity gitu ya. Yang kamu ingin sampaikan nih buat mahasiswa atau adik-adik tingkat yang mungkin masih ngerasa belum tahu sih seperti apa mesin, boleh kamu share ke mereka? Ya paling lebih kasih motivasi dong. Mendalami lagi tentang belajar mesin. Lebih mendalami tentang belajar mesin, jangan takut untuk mencoba gitu kan. Terus ya yang namanya segala sesuatunya bisa dipelajari gitu kan. Bisa. Berproses lah gitu ya. Kamu punya akun Instagram? Punya. Apa? Febri M97.
Febri M di 9. private Enggak, sumpah. Febri M97 gabung semua. Iya. Febri M97, aku follow ya, kamu follow back aku ya. Iya. Kamu punya pacar apa enggak nih? Ini benar-benar pertanyaan yang memang banyak banget ditanyain kalau ada cowok cakep ikutan podcast di Politeknik Indonesia. Biasanya Kiki itu yang kemarin sama podcast sama Begi punya cewek enggak? Punya cewek enggak? Ada sih. Kemarin bilangnya enggak loh. Ada ya benar ceweknya ya? Ceweknya orang Politeknik juga? Ya. Kepo, aku mau stalking deh. Ceweknya orang Politeknik juga? Iya. Prodi lain Bu. Tahu banget biasanya kalau TM gak mungkin satu prodi. Ya semoga kalian ya walaupun aku sakit hati banget karena kamu ternyata udah punya cewek. Harusnya kamu lebih milih aku ya. Enggak deh. Tapi Febri enggak lah ya, bisa balance lah ya antara pacaran. Karena pacaran itu sebenarnya boleh aja sih, tetapi supaya bisa meningkatkan minat belajar, supaya bikin kamu semangat kuliah. Ya gak sih? Iya sih. Asal kita lebih pacaran sehat, maksudnya romantis. Bu Kiki tetap dukung aja sih, walaupun Bu Kiki Satgas PPKS, tapi kalau untuk pacaran nggak apa-apa sih, sah-sah aja biar saling mengenal gitu. Terima kasih Febri, semoga kamu besok bisa juara di NWC. Ternyata tahun depan, tapi besok ajakin aku ya supaya nanti aku bisa supporterin kamu gitu loh. Ayo Febri, aku bilang sama Pak Ipung lah besok aku ikut aku. Kan cuma Surabaya doang kan? Iya. Tahun bulan apa katanya belum tahu. Belum tahu sih. Belum tahu. Tapi semoga kamu juara di NWC, bisa disimpan itu semua hasil jeripayah kamu, prestasi-prestasi kamu dilampirkan dalam sebuah CV. Nanti pas kamu apply lapangan pekerjaan biasanya langsung tertarik banget tuh HRD karena kamu ngeliat lomba-lomba itu yang bener-bener lomba-lomba yang keren banget lah. Dan yang terakhir, kamu sebenarnya pengen kerja jadi apa? Pengennya sih pengen ke offshore. Offshore? Iya. Kan di tengah laut ngapain? Ya karena mungkin gajinya lebih fantastis. Aku tahu ya, nggak munafik gajinya lebih gede ya. Iya. Tapi offshore kan memang karena imbang lah dengan konsekuensi ya, dengan resiko yang ada di sana. Tapi memang kalau cowok laki banget itu di offshore. Semoga kamu bisa diterima di Pertamina offshore ya. Besok kan kita akan sel-sel lowongan pekerjaan di Politeknik Negeri Cilacap di CDC. Tetap meningkatkan kompetensi kamu, tetap fokus belajar. Besok ikutan NWC, semoga jadi juara. Juga kamu tetap taat ibadah, sayang sama orang tua, tetap hormat sama orang tua sih. Ya Febri ya. Ya, saya pengen kamu sampai semester 6 semester lulus tetap jadi yang terbaik. IPK kamu dinaikin jangan 3,1 doang ya. Iya, Pak. Janji. Oke. Terima kasih Febri udah datang di podcastnya Politeknik. Cowoknya kulkas banget, jadi aku ngerasa deg-degan seperti genderang mau perang. Dadah semuanya, thank you. Semoga podcast kali ini bisa memberikan kamu inspirasi dengan tadi sharing sama Febri. Febri sudah memberikan prestasi yang luar biasa dan mengharumkan nama Politeknik Negeri Cilacap. Bye semuanya, dadah semua, dadah dulu Feb, dadah, bye. Hai ceweknya Febri, aku sama Febri di sini. Thank you, Wah.